Oke, pada pertemuan ini, topik pada pertemuan ini adalah SQL Data Definition. Adapun outline dari topik ini adalah SQL Data Definition dan Data Type, apa itu constraint di SQL, dan modification data yang termasuk insert, delete, dan update statement ini akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, basic SQL. SQL adalah kepanjangan dari Structured Query Language. Ini adalah salah satu yang menjadi alasan paling utama dari kesuksesan relational database. Nah, SQL ini sendiri memiliki banyak fitur, tapi fitur-fitur tersebut sudah distandarisasikan. Jadi antara satu teknologi dengan teknologi lain itu SQL-nya ini sama, jadi terstandarkan. Artinya di sini adalah bahwa kalau misalnya kita menggunakan teknologi SQL Server dengan teknologi NoSQL atau Postgre, semuanya untuk SQL ini dia terstandarisasi, jadi memiliki standar yang sama walaupun teknologinya berbeda-beda. Selain itu juga yang menjadi kelebihan dari SQL ini sendiri adalah bahwa adanya interaktif graphic user interface atau prompt atau yang di-embed di dalam program. Jadi sudah memiliki graphic user interface. Yang berikutnya adalah adanya bahasa pemrograman yang deklaratif. Jadi ini juga deklaratif language ini berdasarkan dari relational algebra. Nah, SQL itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu Data Definition Language atau disebut dengan DDL dan Data Manipulation Language atau disebut dengan DML. Dalam hal ini, Data Definition Language itu digunakan untuk mendefinisikan relasi atribut domain. Nah, kata kuncinya di sini adalah create table, drop table, alter table, dan seterusnya. Sementara Data Manipulation Language ini digunakan untuk mendefinisikan query pada skema, misalnya select, insert, update, dan delete. Dan ada juga komen-komen lain yaitu termasuk pada index, constraint, view, trigger, dan transaction. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti dalam pertemuan SQL sampai minggu ke-7. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai domain. Apa yang disebut dengan domain? Domain ini adalah tipe data yang kita bisa mendefinisikan secara langsung. Nah, kalian sudah mempelajari dalam pertemuan sebelumnya itu bahwa ada yang disebut dengan tipe data dalam basis data atau dalam data. Nah, dengan adanya domain ini kita bisa mendefinisikan tipe data kita sendiri. Misalnya kan tipe data itu umumnya adalah misalnya integer, karakter, date, teks atau string, dan seterusnya. Tapi kita menggunakan SQL domain ini, kita bisa mendefinisikan tipe data kita sendiri. Misalnya di sini contohnya adalah create domain as SN type as chart. Jadi kita akan membuat sebuah tipe data dengan tipe chart. Nama tipe datanya adalah SN type. Jadi bagaimana nanti ini diimplementasikan? Oke, misalnya seperti yang kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya, misalnya kita memiliki sebuah tabel dengan nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kan akan memiliki beberapa atribut, misalnya NIM, nama, tanggal lahir, dan alamat. Nah, atribut ini akan memiliki yang namanya dengan tipe data. Kalau NIM itu tipe datanya kita sebutlah dia invarchar. Berarti dia karakter misalnya 15. Jadi karakter panjang 15. Terus juga nama, mungkin nama ini adalah invarchar. Apakah nama kita ada yang lebih dari 15? Ya, ada ya. Jadi kita sebut aja invarchar 50. Karena kalau kita buat invarchar 15 akan ada orang yang namanya panjang, tidak akan bisa nanti muat di tipe data ini gitu. Tanggal lahir tipe datanya adalah date, dan alamat tipe datanya adalah misalnya teks
ini ya. Ini adalah yang disebut dengan tipe data. Oke. Nah, di manakah domain ini nanti akan kita gunakan? Nah, kita akan menggunakan domain ini. Nah, kita akan menggunakan domain ini di sini. Misalnya, tadi dalam kata kuncinya adalah create. Untuk membuat domain itu kata kuncinya adalah create domain. Nama domainnya, di dalam contoh itu kita punya nama domain SSN type dengan tipe data char panjang 9. Nah, jadi kalau kita sudah menjalankan ini, nanti kita akan mempunyai sebuah tipe data baru dengan SSN type dengan panjang karakter sebanyak 9. Jadi nanti kalau kita bikin table, misalnya kita buatlah sebuah table mahasiswa. Nah, mahasiswa kita misalnya NIM, terus NIM ini misalnya tadi kita kembali ya, misalnya itulah sekarang char 11, nama char 50. Nah, sekarang dia memiliki tipe, jadi kita mungkin sebutkanlah tipe SSN, kita sebutkanlah di SSN-nya apa gitu ya, SSN-nya apa. Nah, kita mau membuat dia char 9 gitu, tapi karena kita sudah mendefinisikan tipe data SSN type, kita tinggal menggunakan tipe data di sini adalah SSN type gitu. Nah, kenapa ini diperlukan domain ini? Jadi biasanya ini diperlukan pada saat kita membuat sebuah basis data di mana ada tipe data yang sangat sering sekali digunakan. Jadi daripada menuliskan berulang-ulang, kita mending langsung membuat dia menjadi sebuah domain. Contohnya seperti apa? Misalnya kita akan membuat sebuah basis data untuk CIS ya. CIS. Di CIS ini kan akan banyak sekali yang namanya berelasi dengan mahasiswa. Misalnya di sini ada table, nanti misalnya tabelnya tabel mahasiswa. Nah, di sini nanti kan akan ada NIM ya, tabel mahasiswa ini akan ada NIM. Apalagi tabel yang relasi dengan mahasiswa, mungkin tabel nilai. Nah, di sini juga di tabel nilai ini akan ada namanya NIM. Nah, di sini juga akan ada tabel KRS. Nah, di sini akan tetap ada NIM. Terus di sini juga ada, let's say lah kita sebut perwalian. Akan banyak sekali nanti tabel yang akan kita gunakan di yang menggunakan NIM. Jadi padahal tadi tipe data NIM ini kita deklarasikan NIM itu seharusnya tipe datanya, karena kalian NIM-nya string ya, teks itu bukan number, jadi kita sebutkanlah dia nvarchar 15. Nah, dibandingkan kita menuliskan nvarchar 15, domain itu gunanya adalah menggantikan nvarchar 15 ini menjadi tipe data baru. Jadi kalau saya mau membuat nvarchar 15 ini untuk mendefinisikan NIM, jadi biar terstandar gitu loh. Jadi jangan ada nanti di tabel mahasiswa NIM-nya itu nvarchar ini 15. Nah, tiba-tiba nanti dinilai NIM ini menggunakan char 15. Nah, ternyata di KRS nvarchar 20 gitu. Nggak salah, tapi jadi tidak konsisten. Jadi gunanya biar ini konsisten, kita buatlah sebuah tipe data baru untuk NIM dengan tipe yang nvarchar ini. Jadi biar nanti siapapun programmernya, dia akan tahu bahwa ada tipe data untuk NIM. Jadi tidak perlu kebingungan lagi, NIM ini tipe datanya apa ya gitu. Jadi kita contohkanlah cara membuat domain untuk NIM. Jadi kita buat create domain. Nah, nanti di SQL ya, SQL servernya create domain, kita sebutlah domain NIM misalnya, seperti itu namanya ya. Ini namanya bisa, ini namanya suka hati bisa. Berarti karena kita tadi NIM ini adalah tipe data nvarchar 15, kita buatlah nvarchar 15. Jadi nanti diimplementasikannya seperti apa? Jadi tabel mahasiswa itu tidak perlu lagi nanti nvarchar 15, tapi tinggal kita ganti dia menjadi denim gitu.
Di sini tidak perlu lagi kita akan menggunakan. Jadi nanti kalau misalnya setelah kita tadi membuat sebuah tipe data yang tadi denim ini, ya, kita sudah membuat tipe data denim. Jadi untuk selanjutnya pada saat misalnya di tabel mahasiswa kita ada kan di sini nim ya, nim, nama, misalnya jenis kelamin. Jadi kita tinggal di sini tuh nim adalah d_nim yang sudah kita buat tadi. Jadi nama adalah misalnya varchar 50. Jenis kelamin adalah char 2. Oke. Nah, disitulah kita mengimplementasikan yang disebut dengan domain. Oke, kita lanjut dengan skema dan katalog. Konsep katalog di SQL. Jadi, apa yang disebut dengan skema ini? Skema ini adalah pengelompokan dari semua objek, itu baik itu table dan konstrak-konstrak lain yang dianggap sama dalam satu basis data. Jadi kita bisa mengelompokkan objek-objek tersebut dalam satu skema. Jadi gunanya itu untuk apa? Jadi nanti pada saat kita memberikan namanya otorisasi, jadi semua table dalam otorisasi yang sama ini diberikan dalam skema yang sama diberikan otorisasi yang sama gitu. Jadi misalnya kalau kita lihat kalau kalian pernah membuat sebuah folder di Google Drive misalnya seperti itu, kalau kita sudah memberikan akses ke satu folder, nah nanti semua file yang dalam folder tersebut akan diberikan akses yang sama. Jadi misalnya folder A kita kasih aksesnya ke 5 orang teman kita. Jadi pada saat kita create file baru di folder tersebut, kelima orang tersebut akan langsung mendapatkan akses yang sama. Nah seperti itu contoh dari penerapan skema ini. Jadi pada saat kita bikin satu objek, baik itu table atau objek yang lain dalam basis data, otorisasi yang sama dan deskriptor yang sama juga akan diberikan ke semua objek yang ada dalam satu skema ini. Skema yang bisa dimasukkan itu apa? Objek apa yang bisa dimasukkan dalam satu skema? Di sini adalah table, constraint, view, domain, dan konstrak-konstrak yang lain. Jadi seperti kita ketahui banyak sekali objek dalam basis data ya. Ada table, ada view, store procedure, function, trigger, index, dan seterusnya. Jadi di sini katanya skema elemen itu ada table, constraint, view, domain, dan konstrak yang lain. Nah, setiap statement dalam SQL Server itu diakhiri dengan titik koma atau yang disebut dengan semicolon. Nah, jadi gimana cara membuat atau menghapus skema dalam SQL? Itu kita lihat ada dua di sini, yaitu untuk meng-create itu dengan kata kunci create skema company authorization JSNIP. Jadi artinya di sini adalah kita membuat sebuah skema dengan nama company yang mana kita akan memberikan otorisasi ke si JSNIP. Nah, jadi nanti pada saat kita membuat sebuah table, kita bisa memasukkan table tersebut ke skema company ini. Nah, bagaimana kita caranya menghapus skema? Nah, ada dua cara, tapi dengan hal ini mirip ya. Dengan kata kunci drop skema company restrict, drop skema company cascade. Jadi kalau dengan menggunakan kata restrict ini, kita tidak bisa menghapus skema kalau dia ada isinya. Nah, tapi kalau misalnya dengan cascade ini, kita akan menghapus apapun yang ada dalam skema tersebut. Jadi pada saat kita hapus skema, even dia ada isinya, dia akan langsung dihapus. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai data type. Tadi sudah sedikit saya singgungnya mengenai tipe data. Nah, setiap database management system ini memiliki namanya tipe data yang spesifik. Jadi beda-beda nanti. Tadi kalian mungkin bingung, kenapa kadang disebut dengan char, kadang disebut dengan varchar, kenapa ada teks, apa bedanya? Padahal itu sama-sama karakter. Nah, itulah perbedaan dari teknologinya. Misalnya pada SQL Server dia kenalnya varchar, char gitu. Tapi tidak ada tipe data teks. Tapi untuk
untuk DBMS lain ada tipe data teks. Nah, apakah ini good or bad? Katanya kalau setiap DBMS itu mempunyai tipe data masing-masing, ya bisa good, bisa bad ya. Badnya itu ya karena kita jadi harus memahami di Postgre apa ya tipe datanya gitu. Tapi setiap base data itu bad goodnya itu adalah bahwa setiap base data itu pasti mereka memiliki consideration kenapa mereka menggunakan tipe data tersebut. Nah, basic tipe data yang utama ada beberapa. Yang pertama adalah numeric data type. Nah, numerik ini untuk angka. Nah, angka ini bisa disebut dengan tipe datanya itu nanti beda-beda ya setiap DBMS. Ada yang menyebut dia integer, ada yang menyebut dia int yang merupakan kepanjangan dari integer, ada juga small int. Jadi ini adalah integer kecil, misalnya 1, 2 gitu. Nah, ada juga yang numerik. Numerik ini dia lebih presisi. Jadi ada komanya gitu, desimal. Nah, kalau floating ini angka yang sangat besar. Jadi floating ini nanti tipe datanya beda-beda juga untuk setiap DBMS. Ada float, ada real, ada double gitu. Jadi ini adalah tipe-tipe data yang akan kita temukan nanti di masing-masing DBMS. Apa DBMS? DBMS itu adalah database management system, misalnya SQL Server, ada juga nanti MySQL, kita juga nanti Postgre, itu yang disebut dengan DBMS. Jadi setiap DBMS tersebut memiliki tipe data yang berbeda-beda walaupun ada juga yang sama. Nah, berikutnya setelah kita mengenal numerik, kita akan mengenal yang disebut dengan karakter. Jadi karakter ini untuk tipe data yang huruf. Jadi nanti bisa dikenal dengan ada kata char. Char ini dia fixed length, artinya itu adalah kalau kita buat misalnya char 5 gitu. Jadi kalau kita tuliskan char 5 berarti hanya muat 5 karakter saja. Jadi kalau saya tuliskan nanti di sana kata makan, dia akan diterima. Tapi pada saat saya tuliskan memakan, dia tidak akan diterima karena sudah lebih dari 5, panjangnya sudah lebih dari 5 gitu. Ada juga yang disebut dengan variabel. Jadi varchar di sini. Jadi variabel, jadi kita hanya menyediakan dia slot misalnya 10 gitu ya. Slotnya 10, tapi kalau dia hanya terisi 5, yang kepakai di memori itu hanya 5. Bedanya tadi sama char ini, pada saat kita kasih dia char 5, walaupun yang kita masukkan itu hanya 2 huruf, char 5 ini akan tetap terpakai gitu. Jadi ada plus minusnya ya. Nah, berikutnya juga ada tipe data yang disebut dengan text. Ini untuk unlimited length. Jadi biasanya ini kita gunakan misalnya kalau untuk di aplikasi, untuk komen gitu, untuk description, jadi dia panjang, jadi kita akan memberikan dia tipe data text. Nah, ada lagi bit. Bit ini ya bit ya, bilangan binary itu 01, 01, 01 seperti itu. Nah, ada juga boolean. Boolean ini untuk true dan false atau juga untuk null. Null itu artinya datanya tidak ada gitu. Ada juga tipe data date. Nah, date ini biasanya kita gunakan untuk kalau kita misalnya untuk tanggal lahir, tanggal input. Jadi yang berbau tanggal itu kita masukkan di tipe datanya date. Date ini nanti akan banyak formatnya. Jadi kalau misalnya format yang bisa ada beberapa format. Kalau YYY, MMDDD berarti tahun 4 angka, bulan 2 angka, dan di tanggalnya itu 2 angka. Apakah ini bisa beda lagi? Bisa ya, nanti bisa MM, DD, YYY gitu. Jadi tergantung kita mendefinisikan tipe datanya ini. Nah, ada lagi beberapa tipe data yang lain ya, itu misalnya timestamp. Timestamp ini untuk waktu. Jadi kalau misalnya kita sebutkan misalnya tanggal input, jadi kita pengen juga dia ada waktunya, jadi kita tambahkan dia timestamp. Jadi biar kita tahu nih, mahasiswa ini input KRS, kalau misalnya ada aturan input KRS paling lambat jam 5, jadi nanti ditangkap tuh tanggal inputnya. Jadi kita pakai apa nih nyimpannya, yaitu timestamp. Timestamp ini nanti beda-beda juga, ada yang sudah mengincludekan time-nya di date. Ya, jadi kalau misalnya kita mau cuma tanggal aja tadi, kita sebutkan aja date. Tapi pada saat kita pengen ada time-nya juga, kita akan mengubah dia menjadi date time. Oke, sampai di situ dulu pertemuan untuk topik ini. Nanti untuk topik pembuatan table dan relasinya kita akan bahas di pertemuan di video berikutnya. Terima kasih.